Halo, perkenalkan nama saya Desa Duyansyah. Saya mahasiswa UT jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memaparkan gagasan tentang dampak dari COVID-19. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas Bahasa Indonesia diskusi 4. Kepada ibu dosen dan teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya dan nikmatnya kita dapat berkumpul di forum diskusi ini. Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Penyakit ini indikasinya seperti penyakit flu. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini menyerang manusia pada berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Pada awalnya, kemunculan virus corona atau COVID-19 ini diawali di Cina pada tahun 2019 akhir. Dengan penyebarannya yang sangat cepat pada tahun 2022, virus corona atau COVID-19 ini melumpuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menjadi krisis kesehatan global. Sejauh yang kita tahu bahwa virus corona atau COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara. Virus tersebut menyerang lebih dari 100 negara termasuk negara kita yaitu Indonesia. Dampak dari virus ini telah menewaskan lebih dari 3.800 orang dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Dunia yang telah dihadapi dengan pandemi ini membuat masyarakat terbatas melakukan kegiatan. Banyaknya aspek yang terdampak akibat pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya pembatasan sosial untuk mencegah penularan virus corona, yang mengharuskan semua orang agar tetap diam di rumah. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam. Misalnya, dari segi aspek ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Di negara maju, pemerintah membuat kebijakan lockdown agar warganya tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19. Di Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, warga diwajibkan ketika keluar rumah selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Mobilitas masyarakat yang terbatas berdampak terhadap ekonominya. Pasalnya, para pelaku usaha mengalami penurunan omset akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan dan transportasi lainnya juga mengalami sepinya penumpang karena adanya kebijakan social distancing. Dari sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan. Akibatnya, banyak karyawan yang di-PHK serta dipulangkan oleh perusahaannya sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, yang kini bisa disebut dengan school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara, agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka tidak memperburuk infeksi virus COVID-19. Akibat dari sekolah online ini, banyak siswa atau pembelajar yang tertinggal dalam proses belajar karena tidak mengerti materi yang disampaikan dan juga
tidak semua siswa atau pembelajar itu memiliki gadget dan jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, pembelajaran online yang diterapkan di masa pandemi ini serasa kurang efektif karena dapat mengurangi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa virus atau penyakit yang menular itu sangat berdampak buruk bagi kita dan masyarakat sekitar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih.